Hari ini, seperti pagi-pagi biasanya, aku membantu Bu Lastri berjualan nasi uduk. Pagi ini cukup ramai pembeli, karena hari ini adalah hari Senin, sang hari pembuka. Sehingga banyak orang yang hendak berangkat kerja dan beraktivitas, sehingga sebentar untuk membeli sarapan, kemudian dimakan di tempat mereka bekerja. Kebanyakan dari mereka bekerja di ibu kota. Dengan jarak tempuh yang jauh, mengharuskan mereka untuk berangkat lebih pagi. Aku bekerja kepada Bu Lastri sudah sekitar 5 tahun. Sejak awal lapak itu dibuka. Upah yang aku terima tidak begitu besar. Hanya 20.000 per hari atau sekitar 600.000 per bulan. Sebenarnya, aku seringkali tidak bisa membantu secara maksimal karena penyakit TB yang aku derita 2 tahun belakangan ini. Namun, atas kebaikan hati Bu Lastri, aku selalu diberikan gaji penuh setiap bulannya. Karena Bu Lastri tahu, aku memerlukan banyak biaya untuk menyambung hidup. Dan aku lebih memilih untuk bekerja apa saja untuk mendapatkan uang, ketimbang mengiba, meminta belas kasih dari orang lain. Aku tinggal seorang diri di rumah kontrakan petak yang kecil ini. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Oh iya Bu Siti, Ya. ada apa? Kok biasanya hari ini sampai rumah saya kok, hari ini belum? Iya saya ketiduran Bu, ada habis minum obat. Oh, ya udah kalau nggak gini aja. Saya kan kebetulan hari ini mau pergi Bu ke sekolah anak saya. Saya nitip kunci aja. Nanti Ibu ke rumah saya. Ibu kerja seperti biasa, tapi nggak ada saya nggak apa-apa kan? Ya. Anggap aja rumah sendiri. Ya. Iya. Jangan pulang dulu. Nanti saya beliin makan siang sekalian. Iya. Ini kuncinya ya Bu. Oh iya Bu. Ya udah Bu, saya permisi dulu Iya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kenal Bu Siti sudah 15 tahun yang lalu semenjak saya tinggal di sini. Bu Siti tinggal seorang diri. Dia tidak punya famili baik dari Bu Siti sendiri atau famili dari keluarga suaminya. Suaminya meninggal sejak 1 tahun yang lalu karena kecelakaan bersama anaknya. Pernah beberapa kali datang famili, tapi semenjak beberapa tahun ini tidak pernah datang lagi karena sudah meninggal dunia. Bu Siti adalah orang yang pekerja keras, hasil kerjanya bagus, rapi, teliti, dan telaten. Saya suka dengan hasil kerja Bu Siti. Orangnya tidak pernah mengeluh, tidak pernah banyak omong, sehingga banyak warga sini yang memakai tenaga dia untuk bantu beres-beres rumah, nyuci, membantu jualan, dan lain-lain. Tapi sayangnya perform Bu Siti menurun semenjak kena TB 1 tahun yang lalu, sehingga warga sini tidak pakai tenaga dia lagi karena kasihan melihat kondisi kesehatannya.
Ibu Siti Nuraini, seseorang yang sangat baik bagi keluarga kami. Beliau kesehariannya membantu kami membersihkan halaman rumah kami. Akan tetapi, dari yang saya dengar melalui ibu saya, ternyata Ibu Siti Nuraini ini mengalami sakit tuberkulosis resisten obat. Dan kondisinya sangat menyedihkan. Karena Bu Siti Nuraini tinggal sendiri di rumahnya. Saya mencoba mengobrol terhadap beliau, mencoba menggali lebih jauh terhadap beliau mengenai sakit yang dialami oleh beliau. Akan tetapi beliau selalu menutup diri. Beliau tidak ingin siapapun tahu mengenai sakit yang dia alami. Hingga akhirnya pada suatu hari saya berhasil bicara sangat dalam, sangat jauh terhadap beliau. Dan akhirnya dari situ diketahui bahwa beliau tidak bisa berobat tuberkulosis resisten obat dikarenakan kurangnya biaya. Rumah Sakit Umum Persahabatan yang merupakan rumah sakit rujukan tuberkulosis resisten obat sangat jauh letaknya, sehingga menyulitkan Ibu Siti Nuraini untuk mengakses transportasi menuju ke sana. Yang saya lakukan kemudian adalah saya mencoba menghubungi teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan. Saya mencoba mencari kabar kepada mereka, mencoba mencari tahu apa sih solusi yang pas buat Ibu Siti Nuraini. Saya mengontak kepada LKNU dan dari mereka saya menemukan dompet duafa yang menyediakan ambulans gratis bagi Ibu Siti Nuraini supaya dapat berobat menuju Rumah Sakit Umum Persahabatan. Aku sangat bersyukur. Meski hidup tanpa orang-orang tercinta, namun aku dikelilingi oleh orang-orang yang berhati mulia. Aku tidak pernah mau menjadi beban dan meminta belas kasih mereka. Namun Allah yang maha membolak-balikan hati setiap umatnya punya rencana tersendiri. Solidaritas mereka sangat membangkitkan gairah hidupku. Aku yang sedari awal ditinggal suami dan anakku merasa putus asa dan tak berdaya, kini ada harapan dan asa untuk kehidupanku selanjutnya. Aku percaya inilah cara Allah agar aku terus bersyukur. Akan ada jalan terang benderang bagi orang yang terus bersyukur dan bersabar. Mempunyai program untuk di Kota Bekasi adalah program pemberdayaan masyarakat dan penanganan pendampingan pasien TBC. Dalam kegiatan filantropi yang kami lakukan di sini adalah menghubungkan pasien-pasien yang membutuhkan layanan ambulan dengan layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa. Dapat info dari kader kami yang di daerah wilayah kerja Puskesmas Perumnas 2, pasien dengan nama Ibu Siti Nuraini sedang sangat membutuhkan keberadaan ambulan untuk bisa menjalankan akses dia ke Rumah Sakit Persahabatan. Disitulah kami kunjungi ke rumahnya Bu Siti Nuraini untuk bisa memastikan kebenaran informasi dan apa yang dibutuhkan Ibu Siti sampai bisa dia mendapatkan akses kesehatan. Setelah jelas, tanpa syarat apapun, kami langsung memberikan layanan itu, layanan ambulan secara maksimal sampai dia mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal dan purna di Rumah Sakit Umum Persahabatan. Angka penemuan kasus TBC di Kota Bekasi itu sudah banyak, sekitar 13 ribuan. Dan itu artinya bahwa petugas kami di lapangan itu sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Selain dari petugas kesehatan, kami juga didampingi oleh kader-kader serta mitra dari Dinas Kesehatan dan dari masyarakat. Untuk angka yang masih kurang yaitu angka keberhasilan pengobatan karena masih lebih 5% ya.
karena targetnya adalah kurang dari 5%. Begitu juga angka drop out pasien yang berobat di Kota Bekasi itu masih tinggi di atas 5%. Jadi perlu dibutuhkan kerjasama yang lebih optimal, terutama di ujung tombak yaitu pemberdayaan masyarakat. Kami bekerja sama dengan kader-kader kesehatan. Salah satunya yang menjadi kontribusi adalah dari kader LKNU. Intinya pasien itu harus menyelesaikan pengobatannya. Jadi slogan TB adalah TOS, temukan, obati sampai sembuh. Menemukan seluruh kasus TB dan pemantauan pengobatan pasien TB sampai selesai. Obat TB bisa diambil di puskesmas di tempat wilayah pasien masing-masing secara gratis. Jadi minum obat sampai tuntas. Temukan, obati sampai sembuh. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama kader-kader kesehatan sehingga dapat berkontribusi menyumbangkan, memantau follow up pengobatan laboratorium pasien dan pemantauan pengobatan pasien. Rasa syukur selalu aku haturkan kepada Allah, Sang Maha Pemurah. Karena berkat-Nya lah, aku banyak mendapatkan kemudahan dan bisa bertahan sampai saat ini. Aku pun berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantuku atas penyediaan akses ambulans untuk memudahkanku dalam menjalani pengobatan ini.